Baik, halo semuanya. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan apa itu HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Gede Genga Mahadita, saya dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan, IPBI. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi, fungsi HLOOKUP yaitu mencari nilai dalam bentuk horizontal, dan sebaliknya, secara sederhana juga, VLOOKUP itu mencari nilai dalam bentuk vertikal. Baik, sini saya akan memperagakan bagaimana cara menerapkan fungsi-fungsi tersebut. Jadi di sini kita sudah disajikan dengan tabel-tabel. Baik, nah pertama kita akan mencoba mencari room type. Jadi yang pertama kita lakukan adalah uh, fungsi apa yang cocok kita gunakan dalam mencari room type. Jadi karena room type di sini di tabel bantu itu bentuknya vertikal ya, jadi kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi yang pertama sama dengan VLOOKUP kurung buka mid. Nah, kenapa di sini saya tulis mid? Karena kode bantunya di sini berada di tengah-tengah. Lihat kodenya DLX ini berada di tengah-tengah. Oke. Setelah itu kita kurung buka lagi dan klik nomor SRV-nya. Nah, kemudian setelah itu koma 3. Kenapa saya tulis 3 di sini? Karena start nomornya berada di urutan ketiga dan kita tulis 3 lagi. Kenapa 3? Karena kode DLX ini terdiri dari 3 huruf. Nah, kemudian setelah itu kita kurung tutup lagi. Setelah itu koma, baru kita blok data-data yang ada di tabel bantu ini. Nah, kemudian setelah blok kita klik F4, setelah itu kita koma, kita 2. Nah, kenapa 2? Karena kita akan mencari room type. Nah, room type ini berada di posisi tabel nomor 2. Oke. Nah, setelah nomor 2, kita klik koma, kita tulis false. Setelah false, kita kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter. Setelah ketemu hasilnya, kita tarik saja ke bawah. Ingat ya, di bawah. Nah, kita akan sudah menemukan room type. Jadi next kita akan ke floor. Jadi gimana cara mencari floor? Ini cukup berbeda karena di sini tabel bantunya berbentuk horizontal. Kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke. Yang pertama sama dengan HLOOKUP. Nah, kurung buka seperti biasa. Di sini kita tulis right. Kenapa right? Karena kodenya berada di bagian paling kanan. Oke. Setelah right, kita buka, kurung buka, klik nomor SRV-nya. Setelah itu koma 2. Nah, kenapa 2? Karena posisi dari data-datanya berada di urut tabel nomor posisi maksud saya kenapa 2? Karena kodenya berada ada 2 huruf ya, F1. Jadi dua suku kata. Oke, setelah 2 kita kurung tutup. Nah, setelah itu koma. Setelah koma kita blok data-data yang berada di floor. Oke, setelah blok F4, setelah F4 koma 2. Nah, ini 2 itu sudah saya jelaskan sama seperti di room type karena posisinya berada di tabel nomor 2. Setelah itu koma lagi, setelah itu baru false. Itu kurung tutup, enter. Nah, kita sudah menemukan data-data yang ada di floor. Oke. Nah, setelah kita menemukan floor, jadi kita akan ke room price. Nah, rumus room price sedikit sama dengan room type. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi
Setelah VLOOKUP kita kurung buka, setelah itu kita tulis mid. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya sudah jelaskan tadi di room type apa itu mid. Dan kemudian setelah mid kita kurung buka lagi, setelah itu kita klik nomor reservi, setelah itu koma 3, dan kemudian kurung tutup. Oke, setelah itu kita koma lagi, setelah itu baru kita blok data-datanya yang ada di tabel bantu ini. Kemudian F4, kemudian koma. Sini agak sedikit berbeda daripada rumus room type. Kita klik 3 karena kita akan mencari room price. Oke. Setelah itu, setelah kita klik 3, kita klik koma, kita tulis false. Oke, setelah false kita tutup. Oke, enter. Nah, sudah nemu kan? Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke. Next, kita akan mencari length of stay. Gimana cara mencarinya? Rumusnya cukup simpel ya. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan if. Oke. Setelah itu kita kurung buka. Setelah kurung buka, kita klik tanggal check-in-nya, kita klik F4. Setelah itu kita klik koma, kita klik check out time-nya. Setelah check out, kita klik koma lagi, kita klik koma lagi, itu kita klik titik 2, D titik 2. Oke, setelah itu kurung tutup, enter. Nah, length of stay-nya sudah ketemu kan? Oke, jadi seperti itu cara mencari length of stay. Setelah itu kita akan mencari breakfast-nya. Nah, rumus cara mencari breakfast-nya kita menggunakan rumus horizontal ya. Jadi rumus VLOOKUP karena bentuknya horizontal. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke. Setelah itu kita klik kurung buka. Setelah kurung buka kita ketik left di sini karena kodenya berada di paling kiri. Setelah itu kita klik koma. Setelah koma kita kurung buka dulu. Setelah koma kita kurung buka. Setelah itu kita klik nomor reservinya. Setelah nomor reservinya kita klik 1 karena jumlah dari kodenya cuma 1 ya, 1 huruf. Kemudian kita kurung tutup lagi. Kemudian kita klik koma. Nah, setelah itu baru kita blok data-data yang ada di breakfast. Setelah kita blok, kita klik F4. Setelah kita klik F4, kita klik 2 dan kemudian false. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, breakfast sudah kita temukan. Sekarang tinggal kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan hasil yang ada di bagian bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari subtotal. Caranya cukup simple. Jadi kita akan mengkali dan menjumlahkan. Yang pertama kita klik sama dengan, kita klik room price. Kita kalikan room price dengan length of stay. Setelah itu kita tambahkan dengan breakfast. Setelah itu kita klik enter. Nah, subtotalnya kita sudah temukan. Dari bawah. Next kita akan mencari diskon. Nah, di diskon kita akan menggunakan rumus if. Jadi kita ketik if. Setelah if kita kurung buka, kita klik length of stay lebih kecil daripada 6,0%, kemudian kurung buka lagi, kita klik length of stay-nya lebih besar dari sama dengan 6,20%. Setelah itu kita kurung tutup 2 kali.
sorry. Oke, next kita akan mencari diskon ya. Jadi cara mencari diskon di sini kita akan menggunakan rumus if ya, sama dengan if, kemudian kurung buka, kemudian kita klik length of stay-nya. Nah, setelah length of stay, kita klik kurang dari 6,0%. Setelah itu kita klik koma lagi. Setelah itu kita klik if, kita kurung buka lagi. Setelah itu kita klik length of stay-nya lebih besar dari sama dengan 6,20%. Kita kurung tutup 2 kali. Nah, diskonnya sudah kita temukan. Oke. Itu tinggal kita tarik ke bawah. Next kita akan mencari total. Oke, di sini rumus total cukup simple. Yang kita perlu lakukan adalah subtotal dikurangi dalam kurung subtotal dikali diskon. Jadi seperti itu rumusnya, sama dengan oke. Jadi kita sudah mendapatkan total dari yang sudah dihitung dengan diskon. Jadi misalkan di sini nilainya 6.250.000, setelah diskon 20%, jadi jumlahnya menjadi 5 juta. Oke. Yang terakhir kita akan mencari total seluruh jumlah tertinggi, jumlah terendah, dan jumlah rata-rata. Di sini kita memakai rumus yang berbeda-beda. Untuk total seluruh kita akan menggunakan rumus sum. Setelah sum kita kurung buka, kita blok. Setelah kita blok, kurung tutup, enter. Oke, kita sudah menemukan total seluruh dari nilai yang ada di total. Oke, setelah itu jumlah tertinggi. Kita akan menggunakan rumus max. Kemudian kurung buka, kita tarik. Setelah itu kurung tutup, enter. Oke. Nah, next setelah itu kita akan mencari jumlah terendah. Kita akan menggunakan rumus min ya. Min 6 kurung blok semua yang ada di total. Kita kurung tutup, enter. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan menjumlahkan rata-rata dari nilai yang ada di total. Kita akan menggunakan rumus average. Oke. Nah, itu kurung buka, totalkan semua, kurung tutup, enter. Sorry, ada kesalahan penulisan, sama dengan average. Oke. Hati-hati dalam penulisan ya. Setelah itu kurung buka, kita blok semua. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, jadi sekian tutorial yang dapat saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Dan semoga teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing. Terima kasih.